Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Sikti Ubun, NIM 19030300067, kelas B, semester 5, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan mereview kembali buku yang berjudul Studi Palgrave dalam Sejarah Gerakan Sosial. Jadi buku ini mengadopsi pendekatan serupa untuk menjelaskan fungsi aktual dari sosialis internasionalisme, mengapa ia bertahan begitu lama, manfaatnya, dan bahaya apa yang ditanggungnya, dan bagaimana mempengaruhi kehidupan partai-partai nasional. Ini menggambarkan bagaimana orang Inggris, Partai Buruh, mengambil alih kepemimpinan gerakan sosialis Eropa dan membangun kembali sosialis internasional dari awal, dari pasca Perang Pertama, konferensi di Klaton pada tahun 1946 hingga kelahiran kembali resminya pada tahun 1951 di Frankfurt Congress. Yang pertama, dari internasional lama ke internasional baru pada tahun 1940 sampai 1945. Jadi seperti yang dikatakan Marx, semua fakta besar bersejarah di dunia muncul dua kali. Perpisahan internasional kedua dalam Perang Dunia Pertama adalah sebuah tragedi, sebuah trauma yang membentuk kembali pandangan dunia sosialis. Sebaliknya, kematian buruh dan sosialis internasional adalah lelucon. Organisasi lama dilumpuhkan oleh perbedaan pendapat, bahkan tidak bisa melawan Hitler karena perpecahan antara penolong netralis dan pendukung confrontation. Diri mereka terbagi atas kemungkinan kerjasama dengan komunis. Di era transisi ini, ketiadaan aturan birokrasi membiarkan ditinggalkannya praktik lama yang gagal memecahkan masalah lama dan bereksperimen dengan praktik inovatif untuk menangani baik yang lama maupun yang baru. Kekuasaan Partai Buruh Inggris adalah yang paling menonjol, fitur dari perang dan periode pasca perang. Fitur kedua yang paling relevan dalam jangka panjang adalah adoption kriteria deskriptif untuk masuk di sosialis internasional. LAC dimaksudkan untuk menjadi instrumen kerjasama bagi semua sosialis di luar Komitren, sementara Inggris dan sekutunya menginginkan yang ketat, kondisi dan definisi sosialisme yang lebih ketat. Fitur ketiga adalah integrasi sosialis internasional dalam negara bagian. Sudah dimulai selama Perang Total, integrasi sosialis di negara borjuis memprovokasi sedikit perlawanan atau dukungan yang mengayu kali ini berkat antifasisme. Dan fitur yang keempat, juga akibat dari militansi masa perang, adalah prioritas diberikan untuk menghindari rasa malu dalam hubungan persaudaraan internasional. Dan yang terakhir, fitur kelima adalah pengembangan elit baru di dalam sosialis internasional dan partai-partai nasional. Yang kedua, partai dan rakyat, partai buruh dan jaringan sosialis internasional. Gerakan sosialis internasional terdiri dari jaringan, partai, dan pemimpin yang terus berkomunikasi secara teratur. Bab ini membahas lembaga-lembaga dan orang-orang yang terlibat dalam hubungan persaudaraan internasional. Bab ini menggunakan perbandingan asimetris. Partai buruh dianalisis secara mendalam dan pihak-pihak lain dijelaskan melalui persamaan dan perbedaan mereka dengan partai buruh. Ini pendekatan mencerminkan fakta bahwa Partai Buruh adalah pemimpin community sehingga pekerjaan bagian dalam departemen internasionalnya memiliki sebagian besar pengaruhnya terhadap perkembangan sosialis internasional. Partai Buruh bertindak sebagai surrogat untuk sosialis internasional. Ia memelihara kontak antara partai-partai sosialis dan bertukar informasi dengan memberikan legitimasi kepada pihak yang lebih lemah sebagai Walter Wodak, perwakilan di London dari Partai Sosialis Austria. Yang ketiga, Partai Buruh dan Eropa Timur, sosial demokrasi di balik tirai besi. Pada akhir perang, Partai Buruh menghadapi benua yang terbagi oleh perang. Pembagian Eropa
membuat persatuan gerakan sosialis sulit dan menyebabkan masalah bagi kepemimpinan Partai Buruh. Hubungannya dengan demokrasi dari Eropa Timur adalah tema bab ini. Sejarah demokrasi sosial selama pengambil alihan komunis Eropa Timur menuntut Heumos biasanya digambarkan sebagai kisah penyusupan, terorisme, dan konspirasi. Kisah itu dikembangkan oleh kaum sosialis yang diasingkan, disebarkan oleh Partai Buruh dan kekuatan Barat, kemudian menjadi bagian dari mitologi demokrasi Eropa Timur. Namun gagal untuk memberitahu sejarah sosial demokrat, dan sebagai akibatnya, ideologi mereka sendiri dilema dan perjuangan untuk menerima kenyataan pasca perang telah paling baik diabaikan, paling buruk dianggap tidak relevan, terutama mereka hubungan dengan sosialis Barat sampai pada bulan Februari tahun 1948. Yang keempat, pengembangan kelembagaan dari Konferensi Sosialis Internasional ke Komisko pada tahun 1946 sampai 1948. Setelah kematian LSI, Sosialisme Internasional tidak memiliki organisasi dengan aturan formal dan birokrasi sampai kelantok konferensi pada tanggal 17 sampai 19 Mei 1946 yang menetapkan kerangka baru lembaga, konferensi regular, dan kantor permanen. 6 bulan kemudian, sebuah komite untuk mengadakan konferensi mengawasi kantor dan perdebatan isu-isu mendesak ditambahkan. Kemudian konferensi menjadi acara tahunan. Setelah itu, kaum sosialis Eropa berada di bawah kekuasaan konsesi dan batasan diberikan atau dibebankan oleh BLP kepada mereka. Dengan kata lain, itu adalah BLP dan tidak ada pihak lain yang menentukan ritme pasca perang kerjasama lintas negara. Partai Buruh memiliki aset yang sangat diperlukan untuk kelahiran kembali sosialis internasional. Yang kelima, Partai Buruh dan Italia, sosial demokrasi di bawah garis zaitun. Di dalam gerakan sosialis internasional, sosialisme Italia adalah kebalikan dari Partai Buruh, sementara Partai Buruh adalah pemimpin sosialis internasional. Partai Sosialis Italia diusir selagi Partai Buruh mewakili demokrasi sosial perang dingin. Artinya, reformasisme dan anti-komunisme Italia memiliki satu-satunya partai sosialis Eropa tanpa kepemimpinan reformis dan anti-komunis. Sosialisme Italia membentuk gerakan sosialis internasional dengan oposisi dan negasi. Alasan mengapa demokrasi sosial berhasil di Inggris tetapi tidak di Italia adalah kompleks dan melibatkan faktor sosial ekonomi dan kontinuitas politik. Yang keenam, kebijakan luar negeri Inggris dan sosialis internasionalisme. Kasus-kasus Eropa Timur dan Italia telah menunjukkan bahwa Dennis Healey berdiri di perhubungan kebijakan luar negeri, nasional, dan internasionalisme sosialis, di mana diplomasi sosialis informal berlangsung. Sosialis transnasional jaringan memungkinkan aktor negara dan non-negara untuk mengkomunikasikan keprihatinan dan kepentingan, menegosiasikan keputusan, dan mengordinasikan kebijakan mereka. Informal ini terinteraksi membuat pengambilan keputusan atas masalah kebijakan luar negeri lebih lancar. Pemerintah meningkatkan pemerintah itu terbukti berguna untuk kontroversial masalah seperti South Tyrol. Yang ketujuh, kelahiran kembali sosialis internasional pada tahun 1948 sampai 1951. Jadi pada tahun 1948, dorongan untuk memperluas Komisko mengungkapkan proyek yang berbeda untuk sosialis internasional di luar masalah dengan intervensi di Yunani dan Italia. Kaum sosialis yang tertarik pada perencanaan nasional ingin menciptakan masyarakat Fabian internasional, dan kaum sosial merangkul federalisme
menginginkan sosialisme internasional untuk memimpin gerakan Eropa. Setelah perang, kaum sosialis Prancis dan Belgia bersikeras untuk membangun kembali sosialis internasional sebagai pemain internasional yang aktif dan pemimpin dari angkatan ketiga. Itu akan menjadi esensi pilar utama program SFIO di tahun 1950-an, dari tahun 1948 hingga 1951. Kaum federalis mencoba untuk memiliki sosialisme internasional, merangkul unifikasi Eropa. Sosialis kontinental menginginkan keterlibatannya sebagai reaksi terhadap antusiasisme. Setelah kelahiran kembali sosialis internasional, kerjasama ini berlanjut. Menurut Van Kemseke, sosialis internasional sangat organisasi non-pemerintah internasional yang efektif karena akses langsung ke para pemimpin di posisi kekuasaan. Baik, sekian untuk penjelasan mengenai buku studi Palgrave dalam sejarah gerakan sosial. Sekian dan terima kasih.